Oke, kita semua pasti pernah dengar kan istilah sirotol mustaqim atau jalan yang lurus. Biasanya ini kan dianggap jalan keselamatan. Tapi gimana kalau ternyata jalan ini menurut satu perspektif unik emang sengaja dibuat mustahil buat kita lewatin sendirian. Nah, kali ini kita bakal coba bedah sebuah cetak biru ilahi yang bisa jadi ya menantang semua yang kita kira kita tahu soal perjalanan spiritual. Langsung aja kita mulai. Oke, biar langsung kebayang ya. Sumber yang kita bahas ini ngasih analogi yang wow, kuat banget. Coba deh, bayangin kita jalan di atas sehelai rambut. Udah tipis banget kan? Nah, sekarang bayangin lagi. Rambut itu dibelah jadi 7. Gila kan? Kita harus bisa jalan lurus di atasnya tanpa goyang sedikit pun ke kiri atau ke kanan. Nah, itulah gambaran betapa mustahilnya presisi yang dibutuhin buat jalan di jalur spiritual ini. Dan ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana kalau asumsi kita selama ini bahwa manusia itu bisa loh naklukin jalan ini sendirian, ternyata salah total? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal lihat kenapa dalam kerangka berpikir ini ya, jalan itu emang didesain supaya mustahil kita lewati cuma dengan usaha kita sendiri. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih jalan ini sampai dibilang tantangan kosmik? Apa yang bikin sesulit itu? Nah, jawabannya menurut sumber kita ini ternyata bukan ada di luar sana, justru ada di dalam diri kita sendiri. Tepatnya, di sifat dasar kita sebagai manusia. Kunci buat ngerti ini semua ada di satu konsep, fitrah. Anggap aja ini kayak esensi jiwa kita. Nah, sumber ini ngegambarinnya pakai analogi yang cukup mengejutkan loh. Katanya, pas jiwa kita pertama kali masuk ke badan fisik, kondisinya itu ibarat bayi prematur. Bener-bener belum matang, rentan banget, dan ya sama sekali nggak siap buat menghadapi dunia fisik. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Coba bayangin ya, andai aja fitrah kita itu lahir dalam kondisi dewasa. Kita pasti gampang banget ngendaliin ego. Tapi, kan kenyataannya nggak gitu. Sebagai jiwa prematur, yang terjadi malah sebaliknya. Kita justru yang dikendalikan sama nafsu dari jasad kita. Inilah teman-teman akar masalahnya. Jiwa kita tuh dari awal udah start di posisi yang kalah. Terus, gimana dong cara ngatasin masalah ini? Nah, menurut sumber ini, ceritanya panjang. Selama ribuan tahun, katanya ada entitas kosmik yang disebut Keempat Muhammad, yang tugasnya ngebimbing manusia. Mereka ini coba macam-macam cara buat nyelesain problem jiwa prematur ini. Dan ini mengawali sebuah era uji coba kosmik yang panjang banget. Dan mereka ini benar-benar nyoba segalanya loh. Bisa kita lihat dari siklusnya. Mereka bangun peradaban super maju, gagal. Ya udah dihancurin. Mulai lagi dari nol. Mereka ganti taktik. Dari yang tadinya bimbingan halus, jadi pakai paksaan dan hukuman keras. Tapi hasilnya? Sama aja. Selalu mentok di masalah yang sama. Nafsu manusia itu selalu berhasil membajak setiap niat baik yang ada. Dari sekian banyak eksperimen yang gagal itu, mungkin ini yang paling radikal. Paling bahaya malah. Apa yang mereka lakuin? Mereka coba nempelin roh orang yang udah meninggal ke manusia yang masih hidup. Teorinya sih bagus ya, roh-roh bijak ini diharapkan bisa jadi semacam pembimbing dari dalam. Tapi prakteknya, wah, jauh panggang dari api. Dan benar aja, eksperimen ini jadi bumerang yang parah banget. Bukannya dapat bimbingan yang ada, malah kekacauan total. Jadi terbentuk semacam daya tarik magnet yang kuat banget antara dunia roh sama dunia fisik. Dan bahan bakarnya ya nafsu dari kedua belah pihak. Nah, inilah bukti finalnya. Masalah ini tuh terlalu besar buat diperbaiki sama manusia atau bahkan sama roh sekalipun. Oke, jadi setelah ribuan tahun isinya kegagalan melulu, akhirnya kita sampai di titik balik cerita ini. Tepat di saat semua upaya manusia dan kosmik udah terbukti nggak ada gunanya, akhirnya turunlah sebuah intervensi ilahi. Solusinya datang dari siapa? Dari para malaikat agung, atau yang disebut malaikat mukarobin. Poin pentingnya di sini, mereka tuh nggak kerja sendirian. Mereka ini kayak tim spesialis dari langit gitu. Masing-masing punya tugas yang spesifik banget, persis kayak tim dokter bedah kosmik. Nah, tabel ini ngejelasin pembagian tugasnya dengan gamblang. Coba deh bayangin ini kayak prosedur medis dengan 2 langkah. Tim pertama, yaitu Nurani dan Yasin. Mereka ini ibarat disinfektan eksternal. Tugasnya, ya ngebersihin infeksi, alias ngelepasin semua tempelan roh dari luar. Begitu udah bersih, baru tim kedua, Lumah dan Syariat, masuk. Mereka ini obat internalnya, kerjanya dari dalam buat nyembuhin, ngasih nutrisi, dan akhirnya bikin jiwa kita yang prematur itu jadi dewasa. Dan urutannya ini penting banget, gak boleh kebalik. Logikanya sama persis kayak di dunia medis kan?
Kita nggak bisa dong nyembuhin luka yang masih kotor dan infeksi. Jadi, pembersihan dari luar oleh Nurani dan Yasin itu harus tuntas dulu. Benar-benar harus selesai. Baru deh penyembuhan dari dalam oleh Lumah dan Syariat bisa efektif dimulai. Oke, tadi itu kan cerita kosmiknya yang luar biasa ya. Sekarang pertanyaannya relevansinya apa buat kita hari ini? Di dunia nyata. Nah, ayo kita lihat gimana kerangka kerja ini ternyata diterapkan di skala global dan juga di level personal kita masing-masing. Dan ini mungkin bagian yang paling mengejutkan. Dalam kerangka kerja ini, ternyata Indonesia itu megang peran yang sentral banget. Kenapa coba? Alasannya simpel, karena keragaman kita yang luar biasa. Dari suku, agama, sampai tingkat kemajuan yang beda-beda, semua itu dianggap sampel yang sempurna buat mewakili seluruh dunia. Jadi bisa dibilang, Indonesia ini semacam laboratorium globalnya. Kalau sistem ini sukses di sini, teorinya sih tinggal di copy-paste aja ke seluruh dunia. Itu tadi kan gambaran besarnya ya, skala global. Tapi gimana dengan kita? Saya, Anda sebagai individu. Apa sih langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil kalau mau mulai perjalanan ini? Nah, ada 3 langkah kunci nih yang disaranin. Pertama, dan ini ditekankan banget, fokus ke diri sendiri dulu. Tahan deh itu godaan buat ngajarin atau benerin orang lain. Fokus ke dalam. Kedua, coba deh sisihkan waktu 1 jam setiap hari buat belajar mandiri secara mendalam. Dan yang ketiga, latih diri kita buat selalu nyari ayat tersirat. Maksudnya apa? Yaitu pesan atau makna ilahi yang tersembunyi di balik setiap kejadian yang kita alami. Ternyata, sistem ini juga ada level-level kemajuan spiritualnya. Dan ada satu angka yang jadi target penting, yaitu angka 14. Kenapa? Soalnya, menurut sumber ini, kalau kita udah sampai di level 14, itu artinya kita udah masuk ke dunia baru. Ini adalah kondisi di mana sumber daya yang kita pakai sehari-hari, makanan, air, udara, itu udah nggak lagi nimbulin utang karma. Bisa dibilang, ini titik di mana kita berhenti mengambil dan mulai memberi kembali ke alam semesta. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan satu pertanyaan mendalam dari kerangka kerja ini. Mana sih berkah yang sejati itu? Apakah saat kita dikasih sumber daya yang melimpah ruah? Atau justru saat kita dikasih kesadaran untuk melihat bahwa semua sumber daya itu sendiri adalah ujian yang paling berat? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik ya, sambil kita sama-sama mencoba memahami apa sih arti sebenarnya berjalan di jalan yang lurus itu.